aku pengen deh punya istri berhijab. Tiba-tiba aja. Terus aku bilang, hah? Kamu gak mikir ya? Aku bilang gitu. Itu gak tahu kenapa aku tuh kepegang badannya si Teko. Terus kesiram langsung ke kedua paha aku. Ternyata ini di paha gitu. Harus dioperasi sih Bu, karena buka lagi lapisan baru. Jadi kulitnya kita kerok lagi gitu. Ini tuh masih panasnya air yang ada di dunia loh. Masih air yang baru mendidih, baru yang kayak gitu doang. Nggak ada apa-apanya ketika misalnya kamu masuk neraka bolak-balik gitu kan. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini kedatangan perempuan yang aduh cantik banget aku. Masya Allah. Udah lama gak ketemu dan makin cantik. Ada Fenita Arie. Hai, apa kabar? Baik, kamu yang apa kabar? Alhamdulillah ya, aku tamu ya. Alhamdulillah baik. Udah lama banget ya kita udah ngatur buat podcast kayaknya. Belum ketemu-ketemu dan akhirnya. Bener, biasa ketemu dulu kan di acara-acara karena kamu nge-host. Karena iya, kan bener. udah hampir gak pernah ketemu abis setelah pandemi malah ya. Iya bener udah lama banget ya. Kamu berarti tuh udah bener stop untuk bekerja atau masih terima tawaran-tawaran apa gimana? Sebenarnya sih kalau dibilang masih terima tuh masih, cuma memang nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan semua hajar bleh gitu kan. Kalau sekarang tuh kayak ya pilih-pilih lagi gitu. Kira-kira oke, masuk nggak ya, cocok nggak ya gitu. Karena ya mungkin bisa dibilangin lebih selektif aja sih gitu. Tapi karena terlalu selektif, yang ada jadinya banyak yang mental jadinya. Jadi ya udahlah, ya alhamdulillah disyukurin aja. Lebih selektif tapi bukannya gimana ya, bukannya sombong gimana. Maksudnya kayak ya pilih-pilih lah. Karena kan kadang ada beberapa yang aduh kayaknya gak dulu deh gitu. Jadi kan kalau misalnya kita acara TV kan ya dari dulu tuh ya kita ngikutin aja. Misalnya produser minta ini ya kita mau gak mau kan. Karena mungkin ya permintaan rating kan, rating segala macam kan itu udah kayak dewanya lah kalau di TV gitu kan. Nah cuma aku berpikir bahwa udahlah saatnya aku coba punya pendirian sendiri deh gitu. Makanya kadang ya sama lah bikin YouTube, bikin apa ya mungkin ya bisa sesuai. Jadi tetap tersalurkan gitu loh jiwa aku yang hobi ngoceh ini. Iya tapi aku ngeliat konten kamu sama suami itu kan ketawa-ketawa sendiri. Kalian bikin tentang pakai parodi-parodi apalah atau apalah itu nggak ada masalah gitu. Itu sih nggak ada masalah so far ya, karena memang yang relate aja gitu kan, dan nggak berhubungan, maksudnya nggak ngomongin orang juga, nggak gimana ngomongin juga, ngomongin suami istri aja gitu kan. Kalau misalnya ternyata ada yang ih kok relate banget ya, itu kan urusan masing-masing gitu kan. Banyak soalnya yang relate sama kita, cuma gue juga kayak ih bener nih gitu. Banget, jadi kayak banget, yaudah ini aku banget, sampai ada yang nge-repost gitu kan, terus nge-tagin suaminya atau apa gitu. Ya walaupun di sana aku terkesan ini banget ya, galak banget kayak sama suami gitu. Kayak ini banget apa dominan banget gitu. Tapi ya lucu-lucuan aja sih. Tapi di asli rumah tangganya kalian berdua siapa yang lebih dominan? Aku tetap ini sih, Mas Arie sih tetap dominan ya sebagai kepala rumah tangga. Walaupun terlihat di situ aku kayak ngoceh-ngoceh gitu, tapi sebenarnya aku sangat menghargain beliau dan juga sangat menghormati beliau. Jadi terkadang tuh misalnya namanya kita lagi take ya, terus Mimi kurang judes gitu, kurang apa gitu kan. Terus kayak oke, belajar buat judes. Walaupun sehari-hari ya namanya orang Palembang, pasti kadang ngomongnya, kalau misalnya orang biasa ngomongnya standar, kalau aku tuh terkesan kayak marah-marah. Padahal intonasinya emang udah dari sananya gimana gitu. Kamu kayak suaranya gak kayak orang marah-marah. Ya juga kadang kalau misalnya ngomong kayak manggil anak-anak aja tuh kayak Mas Gavin, Kayla gitu, kayak udah tahu Mimi pulang gitu. Jadi mereka sih udah paham sih. Cuma ya gitu ya. Tetap aku sangat menghormatin Mas Arie, karena kalau misalnya semua dominan kayaknya kasihan ya rumah tangganya ya, takut malah jadi clash terus sih. Tapi kan aku amazed nih di antara kalian berdua nih yang dulunya mungkin ya di dunia hiburan gitu, tiba-tiba dua-duanya memutuskan untuk hijrah lah ya, ke arah yang lebih baik gitu. Itu duluan yang memulai itu sebenarnya siapa sih? Mas Arie sih.
Itu dia sempat kita berantem kan? Berantem banget. Cerita dong itu perubahannya dari kalian. Ini panjang loh tapi ceritanya. Gak apa-apa kan, penonton aku tuh seneng untuk dengerin yang kayak gini-gini. Sebenarnya itu panjang banget ceritanya karena memang kebetulan Mama Sari duluan yang belajar. Iya, kenapa gitu. dia kok bisa tiba-tiba itu juga nggak ngerti sih, kayak ketemu siapakah atau apa, tiba-tiba aja, karena basically kita tuh tipe yang orangnya asik-asik aja sesuai sama kalian keluarga asik gitu ya. Kan maksudnya aku tahu kalian dulu juga gitu. Kita tuh orangnya ya seru-seruan, asik-asik aja. Nah terus nggak tahu kenapa Mas Ari tuh ya kayak gitulah ya, namanya hidayah atau apa tuh kita nggak pernah sangka-sangka dan bisa kapan aja waktunya. Jadi kayak Mas Ari coba pas waktu berhubungan sama pekerjaan, kebetulan ada pekerjaan yang mungkin istilahnya apa ya, aman semua deh gitu, ngerasa bahwa dengan cara ini tuh muamalahnya aman. Tapi ternyata dia pas lihat Instagram, pokoknya ada lihat salah satu kajian lah gitu, itu kan tiba-tiba aja gitu ya di Instagram, tiba-tiba bilang bahwa kita harus bermuamalah itu dengan yang baik gitu, karena apalagi sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab untuk memberikan nafkah untuk istri dan juga anak-anaknya. Nah dari situ dia udah mulai tuh, kok ribet banget sih gitu, awalnya gitu, kok ribet banget sih, namanya juga mau cari nafkah kan bisa lewat mana aja gitu. Nah tapi pas ditelaah lagi, terus dia nyoba cari tahu, kok malah gini ya gitu. Jadi kok kayaknya yang aku lakuin kayak ada yang salah deh gitu. Dan udah selama dia belajar itu banyak banget, maksudnya kayak ujian-ujian sendiri gitu kan, dari masalah pekerjaan dia udah mulai pilih-pilih karena dia udah mengerti, oh ternyata muamalah dengan sistem kayak gini ternyata nggak boleh ya gitu. Yaudah deh aku coba untuk cari pekerjaan lainnya yang mungkin lebih baik lagi gitu. Karena dulu tuh adalah pekerjaan yang berkaitan sama beberapa orang gitu ya, beberapa pihak, dan itu kayak menghalalkan segala cara aja gitu. Kayak misalnya apa sih, sistem lelang lah, sistem apa pekerjaan sebelumnya, pokoknya udah paham lah. Yang kayak gitu-gitu. Nah itu ternyata nggak boleh, dan akhirnya dia nyoba nih, yaudah deh coba deh untuk muamalah yang bener, aku pilih-pilih gitu. Ya alhasilnya pas awal-awal zong banget. Jadi gini, banyak kerjaan yang hilang pertama gitu. Terus yang kedua mencoba untuk arah ke situ tuh emang gak gampang. Cobaannya luar biasa dan godaannya juga luar biasa. Ketika dia dipilihin sama pekerjaan gitu ya, yang satu muamalahnya benar, yang satu yang seperti kita biasa lakuin. Ini kan nominalnya gede banget gitu dibandingin sama yang ini gitu. Itu pasti kalian ada suffer-suffernya tuh. Pasti. Nah terus akhirnya ya udahlah, terakhir kali deh ambil yang ini gitu, lumayan lah buat modal selama nanti pekerjaan yang berikutnya. Insya Allah kita pengen yang lebih berkah gitu. Pas ambil yang ini ternyata ada aja yang ditipu, yang uangnya nggak dibayar, apa segala macam. Dan pas dilihat-lihat nominalnya sama yang harusnya kita akhirnya gitu. Jadi kita berpikir bahwa ternyata tuh Allah tuh kalau misalnya udah kasih ke hambanya segitu, ya udah emang dapatnya segitu. Mau kita mau cari kayak gimana ntar ada aja celahnya kalau misalnya emang itu bukan hak kita. Ya udah dari sana dia mau belajar. Cuma di situ aku yang agak gimana sih gitu kan, karena kayak selama ini asik-asik aja, terus bisa pergi kemana aja sebebasnya, keadaan tiba-tiba berubah, dan terus dia nyuruh aku untuk berhijab. Kan kalau misalnya laki-laki pasti kan, kalau misalnya ke perempuan pasti kan yang pertama adalah nutup aurat gitu kan. Waduh, di situ aku lagi istilahnya lagi seru-serunya kerja, lagi happy-happynya banget lah, nggak ada masalah apa-apa gitu kan. Jadi dalam keadaan pekerjaan lagi oke banget, terus dia suruh aku pengen deh punya istri berhijab. Tiba-tiba aja. Terus aku bilang, hah? Kamu gak mikir ya, aku bilang gitu. Aku tuh nikah sama kamu udah berapa tahun loh, aku bilang. Itu sekitar, aku udah mau berapa ya, hampir mau 10 tahunan deh kayaknya aku udah nikah sama dia kan. Aku bilang, kayak gak mungkin ya kamu nyuruh tiba-tiba, pekerjaan aku gimana gitu kan. Udah, terus aku pikir dia cuma bercanda doang, kayak ya udah selewatan doang. Tapi ternyata dia serius banget. Dan saat itu Mas Ari yang namanya orang baru belajar mungkin ya, itu keadaannya ngegas banget sih. Kayak dikit-dikit dia kirimin link-link ustadz apa gitu tentang wajibnya pakai hijab segala macam. Share terus hampir tiap hari itu isinya kayak gitu. Sampai aku tuh males deh. Dia WhatsApp, entah itu WhatsApp padahal cuma ngomong kamu di mana atau apa, aku sampai nggak mau jawab karena
apa ya, Sengedonder itu. yes gitu. Jadi kayak aku ngerasa kayak udah aku nggak bisa kan, kalau perempuan semakin ditekan, semakin disuruh tuh kayak aku malah jauh gitu. Aku bilang sama dia, kamu jangan nyuruh aku kayak gini, nggak tepat cara kamu gitu. Sampai akhirnya udah dia mulai mundur, teratur gitu. Kayaknya udah nggak mau lagi ngomongin masalah hijab segala macam. Nah di situ aku malah kayak jadi pengen cari Kepikiran. Karena kan waktu Mas Ari baru-baru belajar lah, itu kan dia kayak mau membuktikan diri untuk Bisa dia kan orang tuh- yang baru belajar begitu gitu malah. biasanya. Iya, Dia keterpihakannya tuh di mana gitu kan. Nah kebetulan dia ngomongin soal agama. Nah itu hatersnya banyak banget sampai komen-komen tuh aduh aku sampai kayak aduh kasihan banget sih gitu kan. Sampai ngetek ke aku tuh banyak banget. Di saat dia malah ngomongin agama. Ngomong agama itu kan. Terus ada yang ngetek ke aku, komen terus ngetek ke aku, Ri, lu gue lihat lu ngomongin agama tuh sok suci banget sih lo gitu kan. Lo lihat dulu deh istri lo gimana, masih buka baju apa segala macem gitu-gitu. Terus nggak tahu kenapa gitu ya, si komen ini tuh kena banget di aku, bener-bener kena. Malah komen dari orang ya. Gitu, kok kena banget. Terus udah akhirnya dari situ aku cari tahu apa sih ada kata-kata Mas Ari yang salahkah gitu dari postingannya gitu kan. Apakah menyinggung seseorang atau menyinggung apapun atau ada sara atau apa. Pas aku cek tuh nggak ada sama sekali dan kata-katanya tuh indah banget menurut aku saat itu pas aku baca gitu kan. Kenapa gitu? Ya udah dari situ pelan-pelan tuh tanpa sepengetahuan Mas Ari aku tuh buka WhatsApp-nya dia dulu. Terus aku kan sebenarnya udah aku buka tapi linknya nggak aku buka kan. Jadi masih bisa dilihat gitu kan. Terus aku liatin link-linknya gitu. Udah pelan-pelan aku tuh coba belajar lah gitu. Pengen cari tahu juga karena jujur aku tuh dulu taunya ya hijab itu bukan suatu kewajiban gitu kan. Kayaknya kalau misalnya nggak pakai hijab tuh nggak apa-apa. Yang penting kita berperilaku baik sebagai manusia gitu. Nggak masalah banget gitu. Tapi pas aku pelajarin kok makin kena banget di hati aku gitu loh. Kayak kok ini kok sesuatu yang wajib ya gitu. Kok aku nggak tahu ya selama ini gitu. Terus ya udah aku mau coba pelajarin lagi, malah semakin dapet lagi di aku gitu. Kayak makin kok aku jadi pengen berhijab ya gitu. Tapi apa ya kira-kira yang aku lakuin? Karena kalau misalnya aku berhijab terus aku belum ngelakuin action, pasti semua akan jadi zong lagi, jadi zero lagi gitu. Nggak akan ada perubahan gitu. Nah dari situ aku sempat kepikiran, aku udah bilang sama manajer aku, kayaknya aku mau coba untuk pakai deh. Tapi please jangan bilang ke Mas Ari. Karena kebetulan manajer aku tuh adiknya dia, ipar aku jatuhnya. Jadi kayak aku takut kayak lo kalau bilang sama laki gue awas aja ntar pasti dia akan heboh, ntar malah gue jadi takutnya nggak jadi gitu kan. Terus aku bilang kayaknya aku coba dari pekerjaan deh, aku bilang gitu. Coba deh kamu lihat-liatin kira-kira kontrak-kontraknya seperti apa gitu kan. Misal memang harus nunggu kontrak sampai kapan, ya udah coba kita sampai waktu itu selesaiin. Atau misalnya kita mundur, ya kira-kira apa namanya, aku harus gimana lah gitu. Ya udah, terus pas lagi ngomong kayak gitu-gitu, terus aku juga sempat bilang sama produser aku bilang sempat, ya udah gini aja, lo kapan lo siapnya aja, dibilang gitu. Lo kapan misalnya udah siap beneran mau pakai hijab, ya udah saat itu. Jadi nggak harus pas abis kontrak. Cuma aku bilang ya udah lihat dulu deh kontraknya deh gitu. Kalau kita jadi presenter tuh nggak boleh pakai hijab. Berkaitan sama pekerjaan aku aja kemarin sih. Kayaknya nggak enak aja ya, maksudnya. Karena kamu presenter salah satu. Iya, jadi kan kayak nggak enak aja gitu. Kalau misalnya yang acara lain bisa, nggak masalah sih sebenarnya. Tapi kebetulan program yang emang paham, ngerti nama aku di situ segala macam, kayaknya agak kurang aneh nanti kalau ini. Ya udah, terus akhirnya pas aku lagi ngomong kayak gitu, tiba-tiba aku beli nih kerudung gitu kan, mulai beli. Aku tuh dulu nggak punya kerudung sama sekali loh. Even yang begini nggak ada. Cuma gitu doang. Dan itu cuma pas hari gitu. raya doang. Dan itu masih yang kayak transparan gitu kan, yang masih oke lah gitu. Sampai akhirnya aku coba beli yang oke deh, yang bener lah gitu, yang mungkin tertutup. Aku beli yang kayak ciputnya apa segala macam. Terus aku simpen gitu. Pokoknya Mas Ari tuh nggak tahu sama sekali. Sampai pas suatu malam aku coba pakai, pas lagi ada mamaku juga, aku pakai,
Terus aku ngaca, ih kok jelek banget ya, kok tua banget sih aku pakai kerudung, aku bilang gitu. Kayaknya aduh, kok kayaknya mundur lagi nih. Kayak ada apa sih, kayak rasa nggak pede gitu. Jadi kayak aduh bentar dulu deh, nunggu waktu yang tepat deh gitu, nanti deh gitu. Ya udah, si kerudung itu aku simpen lagi di bawah lemari yang pokoknya jangan sampai ketahuan sama Mas Hari. Dan besoknya Mas Hari kayak kan kita lagi senang-senangnya bikin kopi tuh. Ya udah pas besoknya aku tuh lagi mau ke acara ulang tahunnya anaknya Misha tuh. Jadi sambil make up, terus Mas Hari minta bikinin kopi yang V60 gitu. Udah make up sambil bikin kopi ya segala macam. Nah terus nggak tahu gimana ceritanya, pas aku lagi mau buat kopi, kan harusnya aku pegang gagangnya ya, yang si gagang tekonya itu yang isinya air panas. Itu nggak tahu kenapa aku tuh kepegang badannya si teko. Terus ya udah badan teko ya refleks dong, pasti aku pas refleksnya tuh aku kebuka, terus kesiram langsung ke kedua paha aku. Bener-bener panas kan, itu panas banget kan, habis dididihin lah airnya gitu kan. Ih, serem banget terus sih langsung iya, makanya aku juga kalau inget itu serem banget. Terus udah Jatuh posisi gitu jatuh gitu kan, karena kita duduk si airnya jadi apa namanya menggenang gitu kan, menggenang gitu kan. Sempat berapa second gitu genang, terus aku langsung buka aja refleks, langsung buka celana gitu kan. Itu benar-benar pas aku buka tuh si kulitnya udah kayak kena apa, karena kebuka kan dia otomatis kena si bahan kainnya itu kan. Jadi dia ke klopas gitu langsung apa ya, kayak apa ya, kayak terkelupas gitu air. Jadi si kulitnya tuh kayak meleot gitu kan. Itu bener-bener. Kamu lagi pakai rok tuh? Pakai celana itu masalahnya. Karena kalau pakai rok mungkin gampang ya. Ini tuh aku pakai celana, terus dia nempel banget, ya masih celana ketat gitu kan. Jadi nempel banget. Jadi pas waktu buka juga otomatis si kulitnya ngikut gitu kan. Ya udah pas itu karena nggak ada sama sekali pengalaman kena kebakar atau kena air panas, kena minyak goreng aja tuh belum pernah sama sekali. Jadi bingung mau ngapain, ngapain nih. Terus aku ya udah, karena kebetulan liatnya tuh udah serem banget. Di kamar mandi bawah tuh kan paling cuma ada si jet washer doang kan, sama si wastafel. Nggak mungkin karena aku taruh jet washer, aku udah mikirnya aduh ini kayak kulit aku bakal terkelupas lagi nih, karena kenceng kan. Jadi terus aku jadi pakai ini air dari wastafel, aku gini-giniin gitu, gitu kan, karena ngeri banget lihat posisi si kulitnya. Terus aku pikir ya udahlah paling 5 menit 10 menit udah hilang deh rasa panasnya. Tapi ternyata panasnya tuh semakin nyerap ke dalam daging gitu, rasanya kayak. Itu belum kebuka tuh? Apa udah buka celana? Jadi aku udah kayak naked aja, cuma pakai dalaman aja gitu kan. Terus aku kayak aduh, terus dia gimana Mas Harinya? Ya Mas Hari bingung kan, coba dia nyiram-nyiramin air juga gitu. Tapi sama-sama kita nggak ada ininya. Terus dia bilang mau ke rumah sakit nggak? Ntar kayaknya 5-10 menit lagi kayaknya hilang lah. Kan namanya udah nyerap, mungkin udah hilang gitu kan. Ternyata enggak, ternyata tuh panasnya tuh kayak perlahan-lahan gitu loh, kayak masuk ke dalam daging gitu. Jadi kayak aduh kok ini panas banget. Sampai akhirnya ya udah deh, aku mau ke rumah sakit. Ya udah kita ke rumah sakit gitu, ke UGD. Nah ya udah, aku perjalanan ke rumah sakit itulah aku dapat kayak pergolakan hati ya sebenarnya. Kayak aku kayak marah, kayak kesel gitu. Kayak karena menurut aku gini, nggak tahu kenapa langsung ke arah spiritual aja sih. Maksudnya kayak ini pasti ada kaitannya gitu. Karena gak nurut suami gitu. Karena malamnya aku baru bilang, kok jelek banget aku pakai kerudung gitu. Kayak aku kayak, aduh ini kayaknya nggak deh. Ada kaitannya. Terus aku kayak marah banget, ya Allah kok engkau tega banget sih gitu. Ketika aku mau mencoba untuk mendekat dirimu, aku lagi mau belajar, kok malah kasih ujiannya kayak gini, ini sakit banget aku bilang gitu. Terus aku tuh kayak nangis marah gitu kan. Tapi tiba-tiba tuh kayak ada terbesit aja, kayak ada kayak ngebisikin entah apalah gitu. Dia bilang gini, ini tuh masih panasnya air yang ada di dunia loh. Masih air yang baru mendidih, baru yang kayak gitu doang. Nggak ada apa-apanya ketika misalnya kamu masuk neraka bolak-balik gitu kan. Itu kan misalnya kita masuk neraka tuh kan, ingat nggak sih zaman dulu tuh kita baca buku yang neraka surga gitu kan. Kalau di neraka kita bolak-balik terus dinaikin lagi, dinaikin lagi terus. Ini kayak nggak ada apa-apanya gitu dibandingin itu. Terus aku langsung berpikir bahwa ya Allah benar juga ya. Kok gini banget gitu. Nah, karena aku juga nggak tahu ini apa, message apa yang mau disampaikan lewat kejadian itu.
yaudah ngikutin aja gitu. Terus aku masuk ke rumah sakit, langsung ke UGD, dan alhamdulillah rumah sakit yang aku datengin itu tepat banget karena dia juga menanggulangi yang luka bakar. Jadi nggak semua rumah sakit itu bisa nanganin ternyata. Di situ terus langsung aku dibius, diapain segala macam, sama sekali nggak berkurang loh rasa sakitnya, sama sekali nggak berkurang. Aku kayak tetap ngerasa sakit yang sama, dan itu tuh sampai dibilangin, dok tolong dok dinaikin lagi dosis painkillernya gitu. Mohon maaf bu, ini udah kelas morfin dibilang gitu, jadi ini udah tinggi banget, saya takut kalau ngasih lagi ntar malah nggak sadar. Air gitu. mendidih sih soalnya. Terus aku bilang, aduh tapi dia sakit banget. Aku udah cuma bisa apa, istighfar. Aku cuma ya udah, nggak ada cara lain kan, nggak ada, maksudnya nggak ada pertolongan apapun medis udah. Tapi sakitnya masih ada gitu ya, pertolongan apa kalau bukan Allah gitu kan. Aku bilang lagi, ya Allah tolong ya Allah, ini sakit banget gitu. Sampai ya udah akhirnya alhamdulillah akhirnya berkurang lah kan rasa sakitnya. Setelah lumayan lama aku di UGD itu berkurang, terus akhirnya harus ada tindakannya adalah ya ini harus dioperasi plastik sih bu gitu kan. Selama ini kan operasi plastik taunya untuk kecantikan atau apa gitu kan, ternyata ini di paha gitu, harus dioperasi sih bu karena ini kulitnya itu nanti akan jelek sekali dibilang gitu. Jadi kalau misalnya mau nanti kita buka lagi lapisan baru, jadi kulitnya kita kerok lagi gitu. Udah ngomong kayak gitu, udah dok terserah mau diapain, aku bilang gitu kan. Aku udah ngikut aja yang pokoknya yang tektokan sama dokter Mama Sari aja. Udah aku kayak ya udah Pi, kamu aja deh atur semuanya, aku bebas sih mau diapain, aku kayak gitu. Ya udah ketika proses ya gitu nunggu lagi. Jadi paha aku tuh dilipet sama kayak di wrap gitu. Jadi biar ketahuan si kulitnya udah siap apa belum untuk dikerok. Udah terus operasi besar kan, itu bener dikerok. Terus aku pikir udah selesai operasi aman gitu, ternyata sakit lagi. Maksudnya ya Allah sakit banget ternyata, karena pas biusnya habis, biusnya selesai kan berasa lagi. Ya udah. Nah alhamdulillahnya dari masa-masa aku di perawatan di rumah sakit, aku tuh ngobrol sama Mas Ari. Jadi kayak lebih tenang ngobrolnya. Mungkin selama ini suka ada tensi lumayan tinggi gitu ya. Kalau ngomong tuh kayak harus ngegas atau ngegas atau apa. Nah kali ini tuh kayak aku lebih cooling down, lebih kayak ngomongnya tuh lebih santai. Udah dari situ aku kayak ngobrol enak aja, nggak ngerti kenapa. Nggak ngerti, pokoknya kayak dia ngomong apa aku iya ya bener ya, ngomong apa iya ya bener ya gitu. Kayak selama ini yang aku bilang aku tuh kan selalu ada denial gitu ya. Pokoknya aku pasti punya ini pendapat sendiri. Nah, tapi kali itu kayak aku benar-benar totally ya udah gitu. Ya udah sampai akhirnya lumayan lama sih aku di situ kayak hampir 2 mingguan lah untuk proses penyembuhan. Ya alhamdulillah itu pas banget akhir tahun lah gitu ya. Nah, di akhir tahun itulah ternyata pas dicek-cek kontrak aku tuh selesai juga di akhir tahun itu. Masya Allah. Jadi di akhir tahun itu selesai, pokoknya semua kontrak-kontrak aku rata-rata di akhir tahun. Jadi udah aku kayak makin aku makin firm aja. Insya Allah deh, Bismillah aku pengen coba, walaupun aku nggak tahu kapan mau pakai. Cuma aku kayak ya udah deh, aku harus ada action aja gitu. Apa yang harus aku lakuin gitu kan? Ya udah. Terus akhirnya udah akhir tahun aku selesaiin, aku masih mewek-mewek, masih nangis-nangis sekejer-kejernya karena ya kebiasaan kita, aku bangun tidur tahu mau kemana hari ini, jadwalnya apa, terus ketemu sama teman-teman syuting kan itu kita kayak ada kebahagiaan sendiri gitu kan. Terus ya udah akhirnya pas pamitan sama teman-teman selesai, terus pas beneran tahun baru aku bilang aduh ngapain ya aku ya gitu, apa aku jadi ibu rumah tangga ya atau apa gitu. Udah nggak ada clue sama sekali. Dan akhirnya nggak ngerti gimana pas awal tahun 2 tanggal 1 persis aku kayak ngelihat lagi si kerudung itu gitu. Apa ini saatnya ya gitu. Mungkin ya tahun baru, terus aku juga ada penampilan baru juga. Aku coba nutup aurat deh pelan-pelan gitu. Ya udah akhirnya bismillah aku coba pakai aja gitu. Pertama kali kamu pakai apa tuh yang dibilang sama suami? Dia langsung Masya Allah kamu beneran pakai, dibilang gitu kan. Gak usah posting sosial media, itu yang aku pertama aku ngomong ke dia. Karena menurut aku tolong kasih ruang dulu buat aku, biar adjust dulu. Adjust dulu biar aku ngebiasain gimana rasanya yang benar-benar full aku pakai. Terus kebetulan juga aku lagi perjalanan ke Bandung, waktu itu mau ke Bandung, di jalan tuh mau nyoba aja apa sih
kadang kan kita berpikir dulu tuh kayak panas, risih apa. Tapi alhamdulillah banget ketika di jalan tuh aku juga nggak ngelepas sama sekali, walaupun itu di mobil yang itu keluarga semua kan, jadi aman sebenarnya. Tapi aku kayak kok nikmat banget ya gitu, kok indah banget rasanya, kok sesuatu yang aku pikir nggak enak, panas, risih apa segala macam, kok nikmat aja ternyata pas dicoba gitu kan. Ya udah dari sana kerasa tenang aja, kayak apa ya, kayak ada tanggung jawab juga sama kerudung yang aku pakai gitu. Karena aku termasuk orang yang nyinyir banget dulu, kadang kayak ngapain sih orang berhijab dulu pakai kelakuannya masih kayak gitu, mendingan kita nggak usah ini, yang penting hatinya dulu dihijabin. Itu sering banget aku bilang kayak gitu. So aku berpikir bahwa ya Allah, dulu aku tuh minta hati aku dihijabin, ternyata hati aku tuh tertutup ya selama ini gitu, nggak melihat kenyataannya seperti apa. Karena kadang manusia tuh kadang suka egois gitu. Jujur lah, apalagi aku gitu, masih banyak banget rasa egoisnya atau segala macam. Aku ngerasa dulu tuh aku tuh bukan nyari kebenaran, tapi selalu nyari pembenaran terhadap aku gitu. Pembenaran bahwa ini bisa. Tapi kebenarannya kalau udah kayak gitu, mau ngomong apa gitu, walau alam ya. Tapi ya udah dari situ aja bismillah. Sampai akhirnya aku nemuin ketika udah berjalan waktu gitu ya, aku pakai hijab dan lain sebagainya, aku baru berpikir bahwa ya Allah, skenario Allah tuh indah banget ya gitu. Mungkin ketika aku misalnya aku pakai kerudung karena memang disuruh sama suami gitu ya, karena aku nggak enak sama Mas Ari, aku nggak pengen dia nanggung dosa aku, kayaknya aku mungkin nggak bisa mempertahankan hijab ini dengan sebaik-baiknya gitu. Tapi ketika engkau memberikan skenario dengan engkau berikan ujian aku dengan disiram air panas dulu segala macam, mungkin beda maknanya gitu. Jadi ada proses yang berat yang udah kamu laluin gitu. Itu. Jadi dari situ aku kayak bersyukur banget, walaupun saat itu berat banget aku jalaninnya, kayak kesakitannya luar biasa. Tapi pas udah tahu ternyata ya Allah, skenario Allah tuh lebih indah dari segalanya. Aku percaya apapun yang kita pengen mungkin saat itu nggak dikasih sama Allah gitu, pasti Allah punya skenario lain. Pasti Allah akan kasih yang terbaik untuk hamba-hambanya. Jadi ya udah dari situ kayak alhamdulillah ya, banyak bersyukur aja sih. Gitu. Wow, tapi bener ya, kejadian ini kayak di film gitu. Kayak ini kejadian spiritual yang nggak semua orang bisa dapetin gitu loh. Dan walaupun mungkin kerasa kayak biasa aja ya, kena air panas kan biasanya. Tapi kan ada alur ceritanya yang bikin kamu jadi menyadari bahwa mungkin ini karena efek ini, karena ini gitu. Itu dia, karena kan kita dikasih akal sama Allah ya, begitu indah, begitu sempurna manusia gitu. Sayang banget kalau kita udah dikasih akal, udah dikasih pikiran yang paling sempurna, gak kita gunain sebaik-baiknya gitu. Ya cuma ya itu dia hidayah ya, aku berpikir bahwa hidayah sih, balik lagi semua itu hidayah. Kadang juga Allah udah kasih hidayah ke kita berapa kali, tapi kita gak nangkep, ada juga. Tapi berpikir bahwa ya udah sekarang tuh kayak ya udah qadarullah ya, emang kayak gini. Beda banget kalau dulu tuh kan kayak ada apa ya, punya rasa yang enggak harus kayak gini, maksa gitu kan. Terus kalau misalnya enggak, ini kayak sedih banget. Tapi ketika sekarang ya masih belajar sih, namanya manusia, belajar ikhlas, belajar apa. Mungkin gampang banget untuk ngucapin, tapi ketika ngejalanin ya Allah itu susah banget. Wow, keren nih ceritanya. Tapi kamu dalam berumah tangga berapa puluh tahun berarti? Sekarang udah 18 tahun berumah tangga. Cobaan yang paling berat itu adalah ketika sama-sama hijrah. Itu yang kedua. Pertama pas awal-awal nikah sih, awal-awal nikah ya, tapi ini doang ya, apa cemen lah masih. Tapi itu lumayan berbekas juga karena awal nikah aku kan nggak pakai pacaran sama Mas Ari, terus jarak kita tuh lumayan jauh juga kan. Sama ini kejadian. Jadi kayak awal tuh kayak adjustmentnya susah banget gitu. Aku juga tipikal yang kayak gini, artis tuh kayak gini ya gitu. Emang harus ya, perlu apa cipika-cipiki dulu, cemburuan banget aku. Kayak masih bucin gitu kan, kayak masih anak kecil terus dikawinin belum tahu apa-apa gitu kan. Jadi ya kayak gitu, terus akhirnya kita bisa lebih dewasa lagi. Mas Ari mungkin lebih ngomong aku juga mungkin lebih dewasa lagi untuk ngejalanin yang namanya udah nikah, masa masih mau gitu. Nah itu yang pertama, sama yang kedua yang kemarin. Tapi kalian dalam rumah tangga tuh menganut keterbukaan yang seterbuka-terbukanya, atau kayak masih ada privacy yang harus dijaga?
terbuka banget sih. Kan banyak nih lagi fenomena kayak kamu boleh nggak sih kayak semua tentang aku kamu boleh tahu deh, sampai handphone, sampai dompet, sampai semua apa tuh boleh lihat, atau kayak bukan nggak boleh tapi nggak mau udahlah nggak usah gitu. Nggak tahu ya, selama ini memang dari dulu nikah sampai sekarang tuh emang nggak pernah ada privacy yang memang ini privacy aku, nggak boleh kamu masuk ke area sini atau ya kan kadang itu nggak diucap, cuma kayak lebih kayak ya nggak mau aja lihat gitu, nggak usah lah udah daripada aku berpikiran yang macam-macam gitu. Kayak aku kan gitu tuh, aku tuh nggak mau lihat bukan karena dia nggak boleh ya, enggak. Tapi dia mana naruh apa orang IG-nya juga dipegang sama ada orang lain gitu. Cuma aku tuh nggak lebih memilih untuk nggak mau lihat gitu, karena aku percaya sama dia. Dan jangan sampai malah tahu, jangan sampai nanti kalau ada bahasa-bahasa yang mungkin gak ada maksud apa-apa aku jadi malah gimana-gimana. Tapi kan ada orang yang enggak, aku mau bacain semua nih tentang laki gue. Kamu yang kayak gimana? Mungkin karena berjalan waktu kali ya. Mungkin kalau dulu pas awal nikah bucin pokoknya apa-apa dia kemana aja nih hari ini gitu-gitu kan, dibukain semua WhatsAppnya. Atau dulu kan zaman BBM atau apa semua dibuka. Tapi berjalan dengan waktu mungkin kita kayak ya udah kayak percaya gitu. Percaya aja gitu. Apalagi kalau misalnya kayak dia kumpul sama teman-temannya, aku tahu teman-temannya siapa, ya udah percaya aja. Dan kayak lebih enak sih dibanding dulu. Kalau dulu kan kayak kalau dia pulang telat dikit, wah pasti dia gini, pasti kita banyak imajinasi nakal gitu loh, yang kayaknya aduh pasti laki gue macem-macem. Sekarang kayak lebih santai sih, walaupun nggak ngerti ya, maksudnya mungkin aku juga sama kayak kamu yang daripada ntar gue tahu. Sebenarnya aku nggak curiga daripada entar tahu dia ada orang atau enggak curiga gitu. Cuma kadang-kadang kan ada temen cewek, misalnya temennya cewek atau apa bahasanya misalnya gimana, aku tahu dia gak akan macam-macam, insya Allah gitu ya, mudah-mudahan gitu. Tapi aku mendingan gak usah baca-baca gitu kalau aku tipenya gitu. Sama sih, kayak aku lebih kayak santai aja, mau santai gitu. aja sih. Kalau dia nggak bolehin sih itu ada apa-apa lah. Benar-benar itu aja sih. Ini ya apa namanya? Kalau misalnya dia ada sesuatu yang disembunyiin dikit, berarti ada sesuatu. Kalau terbuka aku berdua aduh sampai kulit-kulitnya juga tahu kali gitu kan. Benar. Sama sih. Cuma sekarang bedanya adalah kalau Mas Ari itu sesuatu yang oke-oke aja aman, tapi karena ada permasalahan kantor, ada apa segala macam, itu yang kadang aku suka kesel. Kalau kadang permasalahan kantor yang menurut dia udahlah nggak usah kamu tahu urusan kamu, ya udah kamu tenang di rumah itu sama kan kayak gitu. Itu ada kadang. Walaupun sekarang aku lagi nyoba untuk tembusin lagi si dinding itu, walaupun aku nggak tahu gitu. Aku pengen tahu kamu ngapain, misalnya kayak ada kerugian atau apa, ya aku nggak apa-apa tahu, aku nggak akan marah. Cuma menurut dia kalau misalnya perempuan tahu akan lebih panjang jadinya. Jadi mendingan kamu tahu kulit luarnya aja, nggak usah tahu inti-intinya gitu. Masalah keuangan seterbuka apa? Itu dia ATM-nya tuh ada di aku semua. Semua PIN-nya. Berarti sama kita. Semua PIN apa segala macam dia aku yang tahu, dia aku yang ngurus semuanya. Aku mau tanya deh, kamu kan udah berhijrah kayak gini. Efeknya ke anak-anak tuh gimana? Anak-anak kan akhirnya ikut ya sama mamanya. Itu ada apa? Fasenya juga. Fase juga, pelajaran sendiri, ujiannya sendiri. Kamu nyuruh atau anaknya sendiri yang mau? Alhamdulillah anaknya sendiri sih, tapi kebetulan kan waktu itu umurnya masih SD kelas 4 atau kelas 5 gitu. Jadi ketika ibunya pakai, otomatis dia kayak aku juga pengen pakai biar samaan sama Mimi apa segala gitu. Nah sekarang kan udah mulai remaja, otomatis kan kita udah harus beda lagi. Kalau dulu kan kita mungkin lebih nyuruh atau apa. Kalau sekarang kita gimana caranya? Kita harus jadi teman gitu. Aku harus banyak belajar sama kamu juga deh, karena kamu luar biasa banget. Enggak juga lah. Enggak, tapi aku adore sama kamu dari segi gimana dekat sama anak-anak. Aku galak banget sama anak-anak. Tapi kan bagus kan? Galaknya itu galak karena sayang sama mereka. Iya sih, galak karena sayang. Kan melalui fase yang 2 dewasa tuh. Sekarang melalui fase 2 yang kecil lagi. Benar, itu ternyata gak gampang kan. Dan kita gak ada istilahnya, gak ada sekolahnya. Betul. Bener. Aku juga kan punya anak 2, ini kan remaja. Masih lagi jadi-jadinya banget nih. Terus satu anakku Bonton masih kecil banget kan, masih kelas 2 SD gitu. Jadi kayak
gapnya tuh lumayan jauh banget gitu. Jadi ketika gimana aku ngadepin anak-anak remaja aku, ketika dia udah mulai suka-sukaan sama orang gitu kan, udah mulai gimana, terus udah mulai jaga penampilan apa segala macam. Sedangkan aku juga harus benar-benar ngomongin anakku masih SD harus bikin PR, si daily journal itu yang asik banget, apalagi si hari ini. Ada temanya lagi, aku puyeng ya, kayak gitu-gitu. Tapi aku lihat katanya ada berita anak kamu masuk pesantren. Iya, yang pertama. Ya, umur berapa? Sekarang sih udah tamat. SMA. Udah tamat SMA karena kalau kebetulan udah tamat sekolahnya SMA masuk akselerasi. pesantren kamu udah lebih ikhlas ya. Iya, SMA lebih karena pas pandemi sih. Sebenarnya karena berarti dari di SMA. Jadi Mas Ari itu memang keinginannya dia, namanya cowok. Iya, cowok. Terus Mas Ari pengen banget, pokoknya anak aku harus ada yang pesantren gitu. Sedangkan aku, anaknya tuh aku ngerasa bahwa kalau anak tuh harus diasuh dekat sama orang tua. Dekat sama orang tua karena waktunya tuh dikit banget loh. Ketika dia udah berkeluarga, udah kita cuma bisa ngelihat doang dari jauh. Nah, terus gara-gara pandemi itu kan ngerubah orang banget ya. Dari anakku yang dulu aktif, terus tiba-tiba dia harus di rumah, sekolah online, game online, itu kan susah banget ngaturnya. Sampai akhirnya aku ngalah, ya udah deh. Karena ngelihat dia seedik itu sama game saat itu, ya udah deh nggak apa-apa, Mas Gavin pesantren aja, aku ngalah gitu. Nah di situ aku kasih pengertian ke Mas Gavinnya kayak. Tadinya dia nggak mau lah pasti. Aduh, susah. Aku stres deh. Terus awalnya dia, aku nggak bisa, Mimi kenapa sih Mimi tuh nggak sayang sama aku ya gitu, kenapa aku harus di luar ya. Terus aku bilang, kasih penjelasan bahwa Mimi tuh sayang banget sama kamu, pengennya tuh kamu dapet ilmu yang lebih baik lagi, mungkin Mimi belum bisa kasih ilmu yang terbaik untuk kamu gitu. Ya udah akhirnya proses, udah coba dia masuk, terus pulang, aku pikir aku yang akan nangis, yang paling kejer nangis ternyata Mas Ari. Dia tapi anaknya betah. Awalnya pasti susah, telepon mulu, Mi aku nggak suka di sini gini. Udah terus aku yang kayak tahan lagi, terus mau makan, yo inget, ya Allah anak aku di sana makan apa ya, terus misalnya bikin apa gitu, terus aduh ini kesukaannya dia ini, aduh itu lumayan enak banget. Tapi ternyata cepet kok. Kayak 6 bulan lah anaknya udah enjoy, udah sama bisa udah adaptasi ya. Karena kan mereka sebenarnya lebih seneng sih, karena kan mereka kumpul sama teman-teman di dan umur lebih yang ngurangin sama. Mereka main gadget sebenarnya. Itu sih aku juga stres banget karena anak sekarang aku larang, teman-temannya main bener ya kan. Terus kita larang juga, kita misalnya kasih jam-jamnya, tugasnya rata-rata di situ juga. Jadi ya udah mau gimana, susah banget. Nah, kamu kan baru pulang haji nih. Berarti ini haji kedua. Iya, alhamdulillah. Kok bisa tiba-tiba, kan orang biasa pengen naik haji sekali udah gitu ya. Kenapa bisa tiba-tiba kamu pengen naik haji sampai 2 kali? Aduh, ini juga kalau tanya itu ini banget sih. Aku tuh pernah 2009 kalau nggak salah aku naik haji. Itu aku belum pakai hijab kan. Jadi itu pulang nggak pakai hijab? Enggak. Jadi aku naik haji cuma kayak ritual aja. Apalagi tuh kayak orang tua, yaudah kamu udah siap nih untuk ini, udah nikah, udah apa, udah saatnya naik haji gitu kan. Jadi udah ngikutin aja gitu. Terus di situ pun juga ya udah ikutan ritualnya aja. Gak ada yang kamu dapet tapi nggak ada yang gimana gitu. Nah udah, terus kemarin apalagi pas zaman pandemi kan dengar cerita teman-teman ya, gimana mereka tuh susah banget untuk ngedapetin visa haji ya. Sampai mereka tuh ada yang visa furoda, itu pun H-1 mereka baru jalan. Terus mereka harus tunggu di airport karena visa belum keluar. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu visa keluar, dia bisa langsung berangkat gitu kan. Sesulit itu mereka mau pergi gitu. Terus cerita di sana tuh kayak indah-indah banget. Mereka tuh kayak cerita ini nikmatnya kayak gini-gini. Nah, qadarullah kemarin itu kita tuh bener-bener juga nggak tahu gimana akhirnya dapat. Maksudnya nggak ada misalnya oke, tahun ini kita tentuin kita berangkat. Jadi nggak ada sama sekali. Walaupun ada kepengenan sama Mas Ari bilang, kapan ya sayangnya kita bisa berangkat lagi dalam keadaan begini gitu, yang mungkin kita lebih paham daripada dulu gitu. Ya udah bismillah aja ya kapan. Tapi kapannya tuh itu dia, manusia tuh kadang ya harus ada aksi sih, karena kalau nggak ada ngelakuin apapun yang nothing gitu kan. Ya udah akhirnya ya udahlah bismillah kapan gitu. Udah cuma mikir kapan-kapan doang. Tiba-tiba kita pas lebaran kemarin ini belum ada info kalau kita mau berangkat. Tiba-tiba tuh kayak sebulan sebelum haji ada teman kita bilang gini, Ri, lo mau nggak naik haji? Dia bilang gitu. Ya mau lah, dia bilang gitu.
Terus emang gimana, emang bisa visa full roda gitu? Bukan, lu naik plus, dia bilang gitu, yang haji plus. Terus gimana, lu udah pernah haji kan? Iya, ya udah pakai visa petugas jatuhnya. Jadi pakai, yang penting masih nyimpan visa haji. Visa haji aku 2008 kan, paspornya udah nggak tahu kemana harusnya kan. Itu nggak ngerti gimana ceritanya. Paspor itu semua aku simpen, ketemu dan udah semudah itu, selancar itu aku fotoin visanya, aku kasih ke pihak travelnya, udah ya udah tunggu aja ntar insya Allah visanya keluar. Terus Mas Ari bilang, aku kalau misalnya pergi sendiri kayaknya nggak mau, pengennya berdua sama istri gitu kan, karena perjalanan haji itu perjalanan yang sangat romantis banget ketika kita perginya sama pasangan kita gitu. Ya udah akhirnya udah pokoknya pergi manasik aja, dibilang gitu. Aku tuh masih ragu karena di tahun ini pengeluaran aku tuh lagi lumayan banget kan. Anak aku mau kuliah, terus yang kakak SMA, mau masuk SMA. Jadi kayak aduh, kayak ntar dulu gitu. Cuma Mas Adi bilang, ya udah kamu ikutan manasik dulu aja deh, lihat di sana gitu. Pas di situ kita lagi sholat, imamnya kan nggak ngerti kita kan, kalau misalnya kita dia imamnya lagi ngomong apa, surat apa gitu, kita kan nggak paham ya. Cuma dengernya adalah Masjidil Haram gitu. Itu aku geter banget. Maksudnya geter kayak ya, kita kalau di sana tuh ada jadi nggak tahu gimana pas sholat tuh, ya Allah kok geter banget, ya Allah kok tiba-tiba kayak rasa kangen, ya Allah rindu banget gitu. Udah di sana kayak pulang dari manasik, kayak aku bilang sama Mas Sari, ya udah deh berangkat yuk, ikut ya, aku ikut ya gitu. Ya udah, prosesnya semudah itu dilancarin sama Allah gitu ya. Terus di sana juga lancar. Aduh nikmat banget gitu. Aduh beneran. Pengen. Bismillah deh, insyaallah tahun depan. Bismillah. Karena bener-bener nikmat banget. Aku nggak bisa apa ya? Mungkin kalau nggak bisa diutarakan gitu ya. Gitu, karena ketika proses di Arafah, ketika kita wukuf di Mina segala macam tuh, mungkin kita bisa bilang bahwa di sana tuh panas banget. Waktu ya ini kan lagi panas-panasnya kemarin tuh sempat sampai 45 derajat kan. Penuh banget. Karena kuota yang tahun ini tuh kuotanya benar-benar dibuka. Dan aku satu maktab itu harusnya misalnya nampung 3.500 orang. Itu satu maktab bisa nampung 4.700 orang. Jadi serame itu kebayangkan. Padat, rame, semuanya serba buru-buru rasanya. Maksudnya kan orang-orang sana kan pengen. Berapa hari total kamu pergi? 27 hari sih total sama perjalanan. Kok lama banget? Iya, kan ada yang kilat juga kan? Itu yang aku ambil pas yang pertama. Yang pertama dulu aku cuma bilang aku minta yang ritualnya aja ya, start gitu. Karena aku ada kerjaan di Jakarta. Yang sekarang kamu ambil yang lama. Aku benar-benar full. Nikmat banget. Nikmat banget sampai sekarang tuh, aduh kalau ngebuka lagi gitu ya, kan kita video gitu kan, ngebuka lagi tuh aduh kayak kangen lagi, kayak pengen balik lagi kayak gitu sih. Ih, Masya Allah. Harus nyobain langsung sih. Doain ya, semoga Bismillah. Aku udah nunggu dari 2000, dari sebelum pandemi. Gak keberangkat Insya Allah sih tahun depan. Bismillah, ini semua kan panggilan Allah ya. Benar. Itu yang aku bilang, Allah tuh maha baik dengan skenario-nya yang terbaiknya dia gitu ya. Dulu aku pernah pas waktu aku baru berhijab, aku bilang ya Allah aku pengen banget umroh. Di situ aku udah ada tanggalnya, udah pergi salah satu sama travel lah gitu. Terus tiba-tiba si travelnya nggak ngerti kenapa dia cancel semaunya aja. Aduh nggak jadi berangkat kita. Padahal aku udah nyiapin, udah tanggalnya udah ngelok tanggal segitu. Sampai akhirnya aku nggak mau tahu ya, Pi, aku pengen banget berangkat. Aku sampai bilang sama Allah, maksudnya doa, ya Allah aku pengen banget berangkat. Ada aja jalannya. Tiba-tiba ada yang kamu mau berangkat beneran, padahal aku cuma satu keluarga, udah kayak travel kayak perjalanan private gitu, berangkat umroh. Terus ini juga maksudnya kayak ya Allah tuh baik banget gitu ya, ketika aku baru cuma pengen banget dikasih gitu, orang-orang ngantri sampai berpuluh-puluh tahun gitu kan. Kayaknya susah banget gitu, terus aku dikasih kemudahan. Jadi ya udah manfaatin waktu di sana. Ya kan di situ nggak ada ngapa-ngapain ya, kita berduaan aja, tidur nunggu sholat. Tugas utama nunggu sholat kan. Terus yang intinya adalah ketika kita di Arafah itu, lagi di Arafah ini dapat banget sih message si ustadznya ke kita gitu. Pas waktu kita sebelum berangkat gitu kan,
kita kayak di brief, jadi peregu gitu. Ustadznya bilang gini, saya ini udah nemenin orang-orang berhaji dari tahun 2004 sampai sekarang, dan itu semuanya saya nggak ada template, nggak ada yang harus gini harus gitu, nggak ada yang kalau misalnya nggak bisa gini berarti harus gitu. Jadi tidak ada sama sekali. Jadi setiap tahun itu pasti ada yang berbeda, entah apa bisnya yang kenapa, entah orang yang tiba-tiba gimana, itu selalu berbeda. Jadi Bapak Ibu, saya minta tolong banget di sini, tolong libatkan hati Bapak dan Ibu gitu. Perjalanan kita ini perjalanan yang luar biasa. Karena ketika kita di Arafah itu adalah masa-masa kita di mana langit itu terbuka banget. Doa-doa kita insya Allah dijabah semua sama Allah gitu. Jadi apapun omongan kita, baik dan buruk, itu akan terjadi gitu. Jadi saya mohon banget Bapak Ibu, libatkan hati. Ini ibadah tuh bukan sembarang ibadah. Ini ada pelatihan kita sebagai manusia, di mana nantinya kita di padang mahsyar gitu kan. Udah sama banget gitu. Dimana nanti kita misalnya udah gak ada gitu, saatnya kita dipanggil, dibangunkan, kita berada di golongan mana gitu kan. Nah ini jadi Ustaz tuh bilang kayak gitu, padahal belum berangkat loh, baru ngomong kayak gitu dong. Maksudnya Ustaz tuh, Ibu hati-hati ya ngomongnya. Kalau kita ini ya hati-hati ngomongnya ya. Kalau misalnya mau ngomong apa tuh jaga mulut lah gitu. Karena banyak kalau kejadian tiba-tiba bannya kempes, pokoknya jaga mulut deh gitu. Ya udah akhirnya ya udah gitu aja, aku udah baper sebaper-bapernya. Jadi ya itu nikmat banget. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak ya Ibu udah sama-sama sharingnya. Panjang ya. Bagus, cuma udah dikode-kodein ya tadi. Apa ya, pengalaman ini semoga bisa bermanfaat buat yang nonton. Amin. Dan aku lihat kamu tadi cerita dengan mata yang berkaca-kaca, aku tuh juga jadi kayak aduh gitu. Ya semoga aku juga dilancarkan ya. Insya Allah, amin. Thank you ya Nek udah datang. Pokoknya semua yang nonton ambil banyak manfaat yang baik-baik dari konten kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.